Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, kali ini kita akan berangkat ke Solo, ke Masjid Al-Aqsa. Mudah-mudahan menambah wawasan, keilmuan, dan ketakwaan kita dengan mengetahui keadaan Masjidil Aqsa yang ada di Solo. Kemudian berangkat dan pulangnya nanti kita sekalian diberikan keselamatan, kesehatan sampai Temanggung lagi, dan akan menambah berkembangnya pengajian Al-Mutakin Temanggung, Al-Mutakin Catur Panca. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama. Saya duluan diikuti. Bismillahi. Alhamdulillah. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina la munqalibun. Alhamdulillah. 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 Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanakallahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfur dunuba la yaghfiru dunuba illa anta. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak antara bapak sepatu ini bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dumateng Bapak Ahmad Disini ingkang Ketua Komisi Dakwah MUI Klaten. Panjenenganipun pemarah Masjid Al-Aqsa. Ajengipun ingkang kaping nganti dengan kula menika ugi Bapak Dindan sebagai Mustari. Ya, Mustari. Ing keresan Allah dinten menika kaparingan masuk angin. Dan boten saged nganti panjenengan kula. Langkung ini mengkondisikan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Awet saking rahmat dan hidayah pun panjenengan kula ingkang menika dewan sinika pinanggih yanten temanggung kaliyan yanten paten. Menika yen boten rahmatipun Allah kados tanah lamun. Menika awet rahmatipun Allah. Ingin salajengipun salam sholawat kepada kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Ingkang salajengipun ngaturaken punika dumateng Bapak Pemarah Masjid Al-Aqsa. Alhamdulillah kula panjenengan rasa mikir ugal. Yen asal kakek ugal. Di Al-Aqsa kan ada nanti udah. Jadi insyaallah Al-Aqsa tak mati ugi kampung terusake rudal mugi-mugi mawon. Monggo nggih wonten dalam maksud salat sami-sami ndonga mugi Al-Aqsa ugi paparingan dipun jagi jadi apa. Ingkang salanjutipun pilih anggenipun kula sakon jamaah Majelis Taklim Al-Taklim kirang-kirang ibu ini kersapa Bapak Hati Alim Parah. Ingkang salajengipun kula sumanggaken tausiah kang sakulan suwun. Kira-kiraanipun Purbawaseso Pak Ahmad. Monggo. Nggih. Mekaten tenang meniki menawa berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi afadha ni'amahu 'alaina wa 'azzam wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Haji Sumarsono, pengasuh Majelis Taklim Al-Muttaqin Gedung Juang 45 Temanggung. Leres Ibu. Catur Panca. Mudah-mudahan jenengan sedaya rombongan senantiasa Allah berikan sihat, sihat walafiat, diberikan istiqomah. Apa yang menjadi hajat hidup kita semua mudah-mudahan senantiasa diijabah, dipenuhi oleh Allah. Kelak mudah-mudahan Allah himpun kita bersama di surga. Di husnul khatimah. Amin. Ya Allah. Mohon maaf Bapak Haji Sumarsono, bapak-bapak saya, saha ibu-ibu saya. Kersane kula nyaman anggen kula matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Kula badhe nyuwun wangsulan riyin. Niki jam 10:30.
Saya ini kula matur kira-kira pripun setengah jam mawon apa kersane mboten kedawa. Kadung nyekel mic niku mboten dibatasi kadang-kadang. Kirang kelangkung ya pokoknya aja ngantek kesuwen ngoten mawon. Setengah jam punjul sithik ndak apa-apa ngoten. Setengah jam punjul dikit ndak apa-apa ngoten Pak. Nggih. Namun kedangan Kula matem. sing penting mengki sing kula aturaken menarik jenengan mriki beto oleh-oleh. Oleh-oleh mangke terserah blonjo tapi nek oleh-oleh ilmu insyaallah mriki. Kula remen Bapak Ibu sepindah ngaturaken sugeng rawuh teng Masjid Al-Aqsa. Sekilas Masjid Al-Aqsa menika dibangun tahun 2012 Bapak Ibu. Oleh saat itu bupatinya adalah Bapak Haji Sunarno. Kemudian sampai dimulai dibangun tahun 2012, okay. Terus mulai tahun 2015 masjid ini mulai diresmikan. Tapi masjid ini sebelum dibangun Bapak Ibu itu di area parkir dulu itu SMA 3. Di sini terminal Klaten Bu. Tapi yang paling mengerikan Bu, ada yang mengerikan. Sebelum terminal dulu tempat pembakaran jenazah. Bu, Rodo Muden dulu adalah di area sini itu dulu tempat pembakaran jenazah. Tapi ora usah wedi saiki sudah di masjid aja Pak ya. Ya enggak usah tak. Bapak Ibu, ini sekilas masjid. Masjid Al-Aqsa ini masjid yang dibangun mutlak keseluruhannya adalah dana dari pemerintah daerah. Jadi tidak ada pungutan kepada masyarakat kaum muslimin. Maka masjid ini dibangun oleh pemerintah untuk diperuntukkan kepada umat Islam. Tujuannya satu untuk khusus beribadah, dua ittihadiyah kebersamaan. Maka di sini Bapak Ibu hampir setiap waktu ada audiensi, ada pengajian, kami mempersilahkan. Satu, tidak boleh ada pembicaraan terkait dengan politik praktis. Tidak boleh ada bendera-bendera macam kelompok-kelompok apa tidak boleh. Siapapun boleh, termasuk jenengan rawuh sini. Mau kasurin pun enten kalau atur yang saring mriki mau. Nggih. Masjid ini monggo nyumbangkan. Nggih. Artinya murni untuk kajian. Nggih, kajian. Maka apalagi menyebut majelis taklim kula remen Bapak. Karena saya kebetulan alhamdulillah di Klaten ini ada 18 majelis taklim aktif. Pulau jarang libur, termasuk di Al-Aqsa setiap malam Jumat saya ada pengajian tafsir ayat Al-Quran, tafsir ayat Quran, kitab Rawaihul Bayan karya Syekh Dr. Ali As-Sobuni, khusus kajian perbandingan madzhab. Jadi hadis-hadis hukum, tapi dipandang dari sisi pendapat banyak para ulama. Ini sengaja kata ambil karena menyesuaikan dengan kondisi masjid ini. Jadi kalau di sana-sana ada yang mempermasalahkan baca kunut, baca tidak, di Al-Aqsa tidak boleh. Semuanya boleh. Kamu mau sholat pakai kunut, tidak pakai kunut boleh. Monggo tidak apa-apa. Yang penting sholat. Yang jadi masalah, yang tidak sholat. Tapi harus diberikan penjelasan secara ilmiah. Tidak boleh fana. Ada yang baca Bismillah Fatihah, ada yang tidak. Di sini kami jelaskan. Fatihah, Bismillah itu pendapat siapa, yang tidak baca Fatihah itu pendapat siapa, harus dilihat dengan kacamata ilmu, tidak boleh kelompok atau golongan. Itu yang selama ini kami tekan. Maka kalau pengajian di Masjid Al-Aqsa insya Allah tidak ada gontok-gontokan. Bahkan Bapak Ibu, saya Pak Haji Martono, kami menyusun siapa yang kita tempatkan di khotib di masjid ini, kami harus bijak. Kami kirim surat ke NU tolong siapkan 10 orang kirim ke kami untuk menjadi khotib di Al-Aqsa. Muhammadiyah minta tolong kita kirimi surat, tolong kirim ke kami 10 orang untuk khotib di Masjid Al-Aqsa. Majelis Ulama Indonesia kita kirimkan, tolong 10 orang untuk mengirimkan 10 orang untuk khotib Masjid Al-Aqsa. Kekurangannya kita ambil dari dalam masjid. Artinya betul-betul kebersamaan, ukhuwah itu di nomor 1. Ketika ada masalah dengan khotib, saya pun tidak perlu menghakimi Pak. Saya laporkan saja ke pimpinan. Kalau NU hasil pengamatan muadzin, pengamatan imam dan pengamatan jamaah, si fulan khotbahnya provokatif, menyinggung ini karena jejak digitalnya masih Pak. Rekamannya masih kita sampaikan. Tolong kami Al-Aqsa tidak berhak untuk mengarahkan, tapi monggo saya kembalikan. Aman buatan Al-Aqsa Bapak?
aman, karena Al-Aqsa pengen selalu mencari aman. Nah, itu sekilas kurang lebih ya. Nanti perlu ada dialog buat Pak Laksono, mudah-mudahan tidak usah. Atau ada tanya tapi tidak usah dijawab, ngoten pripun. Niki gojekno, Bapak Ibu, kita sekarang ini umat Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia semuanya fokus dengan siapa? Palestina yang mengerikan. Jenengan berkunjung ke masjid, delalah kok masjid Al-Aqsa Klaten, mboten Al-Aqsa Palestina. Nggih, barangkali ini Bapak Ibu, saya dulu pernah ditanya. Kebetulan pertanyaan pengajian di masjid ini kan bebas. Orang bisa mendengarkan lewat media sosial dan lain sebagainya. Kalau Nabi Musa itu diutus Allah hanya di area Mesir. Nggih. Nabi Isa di Israel. Nabi Ibrahim awalnya di Babylon, kalau sekarang Irak, di Basrah. Ya. Nabi-nabi yang lain kebanyakan hampir di wilayah Israel. Tapi Rasulullah beliau sallallahu alaihi wasallam beliau diutus hanya di kota Makkah. Dakwah pun tidak jauh dari kota Makkah. Paling jauh Makkah menuju ke Yasrib atau Madinah sekarang kurang lebih sekitar 500 kilo. Atau ke Taif kirang langkung 70 atau 60 kilo. Ngeten kula matur kiloan ngeten iki kira-kira. Kira-kira jenengan mboten percaya saya ukur dhewe ra apa-apa. Jadi ini sekedar. Tapi kenapa Rasulullah jangkauannya seluruh dunia? Allah mengatakan ngendikan wonten Quran wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Padahal Rasulullah tidak pernah kemana-mana. Ini kalau ditanya jenengan sebagai muslimah atau muslim sing jawab pripun Pak kira-kira? Pripun Pak Oto? Kowe nek teko ora usah neko-neko ya ndak, harus dijawab. Rasulullah itu Bapak Ibu, meskipun diutus tujuannya untuk rahmatan lil alamin, padahal beliau tidak pernah kemana-mana. Kuncinya itu di masjid. Kuncinya masjid. Rasulullah ketika tanggal 26 Sofar tahun 14 saking kenabian atau tahun 622 Masehi, Parlemen Quraisy menetapkan Muhammad harus ditangkap hidup-hidup. Mereka yang hendak hijrah harus dihentikan. Alhasil semenjak itulah turunlah perintah Rasulullah dari Allah supaya Rasulullah mulai berangkat hijrah. Malam Kamis itu, malam Jumat Rasulullah keluar dari rumah. Mungkin kalau cerita ini tidak kepanjangan. Intinya Rasulullah keluar dari rumah malam Jumat, kemudian mengamankan diri. Bahasanya harus pinter, mengamankan diri. Aja menyembunyikan diri kok kayak ketakutan. Rasulullah tidak pernah punya rasa takut. Mengamankan diri dalam kepentingan untuk dakwah. Rasulullah di gua malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Okay. Sampai berapa hari Bapak Ibu? Kurang lebih sekitar malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, baru malam Senin beliau berangkat. Lah ketika berangkat dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, malam Senin pagi beliau sampai di Pundi, di Kuba di Yasrib. Di Kuba beliau kirang langkung ya Senin itu Selasa, Rabu sampai Kamis. Lah ketika di Kuba seminggu yang dilakukan Nabi nopo Bapak Ibu? Kira-kira nggawe kafe, nggawe rumah makan apa ndamel napa? Mboten, tapi ndamel masjid Kuba. Di Masjid Kuba ini dibangun saat itu Rasulullah menginapnya di tempatnya Kulsum bin Hidam. Namanya yang tempat menginap Rasul di rumah Kulsum bin Hidam. Kenapa kok tidak ada yang lain? Barangkali ini saya pernah Pak, itu ada imam kalau sholat kok baca kulhu saja. Itu riwayatnya Kulsum bin Hidam. Kulsum bin Hidam itu pernah diutus Rasulullah memimpin perang. Nah, pemimpin perang zaman Nabi betul seperti pemimpin sekarang Pak. Kalau pemimpin perang zaman Nabi ya sak ngimami sholat Pak. Sak ngimami sholat semua kaum muslimin muslimah. Lah Kulsum bin Hidam Bapak Ibu ini dilaporkan ke Rasulullah ketika sholat wa yu'akhirus sholata bil ikhlas. Jadi agar sholat akhirnya di akhir rakaat kedua baca Fatihah mesti baca napa? Qul huwallahu ahad. Itu kalau orang temanggung keseringan baca kulhu mesti cerokan Mister kulhu. Ngoten nggih. Ya kulhu aja. Makanya kalau jadi imam jadi kulhu sekarang jangan takut riwayatnya kalau di hadis Riyadhus Shalihin itu di babu alamati hubbillah di situ ada.
Alhasil ini diperluas selesai perang, sahabat sami matur, ya Rasul, kulsum bidam itu gimana? Melakukan sesuatu yang tidak pernah engkau ajarkan, yang tidak pernah engkau lakukan. Apa? Dia setiap kali sholat itu mengakhiri dengan baca bul. Alhasil, loh kamu jangan nanya ke saya, kata Rasul, tanya langsung sana kulsum bidam. Kenapa dia baca bul? Alhasil jawabannya kulsum. Beliau ngendikan, ini uhibbul ikhlas, saya senang surat al-ikhlas. Karena seluruhnya surat al-ikhlas itu sifatullah, itu sifat-sifat Allah. Qul huwallahu ahad. Ya, ahad artinya Allah itu esa. Allahus somad. Allah tempat bergantung semua makhluk. Terus Allahus somad, terus lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada siapapun yang bisa menyamai Allah. Itu semua sifat Allah, maka ini uhibbuha, aku senang karena itu. Jadi kalian tidak bisa protes, wong aku senang karo al-ikhlas. Alhasil sahabat belum mendapatkan jawaban, matur sama Rasulullah. Ya Rasul katanya senang, dia baca kulhu itu katanya senang. Ya ini sudah, orang senang tidak boleh dilarang, senang itu tidak boleh dilarang. Ya sudah, terus sahabat itu mau pulang, tidak mau ke rumah, tiba-tiba dipanggil Nabi. Apa kata Nabi? Para sahabat, baru saja saya dapat wahyu dari Allah. Yang pertama, saya diperintahkan Allah untuk menyampaikan salam kepada siapa? Kulsum bin Hidam. Dan kata Allah, ini uhibbuhu, saya senang dengan Kulsum bin Hidam. Kenapa? Fa innahu yuhibbul ikhlas, karena dia senang dengan surat al-ikhlas. Oleh karena itu dia sering kalau sholat membaca al-ikhlas. Tapi nek jenengan imam muncul al-ikhlas terus ya Pak. Ya diseling-seling nombok. Nah, nggih, bila Bapak Ibu kalau ulama madzhab Hanafi, madzhab Maliki itu biasa kalau wiridan itu baca kulhu. Karena salah satu riwayatnya. Lah, ini kita berhenti di sini. Ini rotok melebar sini enggak apa-apa karena kadang-kadang seperti itu. Masjid Kuba dibangun oleh Rasulullah, kemudian di hari Senin, di hari Kamis sampai Kamis pagi, sampai Jumat pagi beliau perjalanan menuju ke kota Madinah, kota Yasrib, maka yang sekarang dikenal dengan Madinatul Rasul atau Masjid Rasul. Di tempat itu Bapak Ibu dalam sejarah banyak dikatakan Rasulullah naik ontanya itu banyak orang yang memegangi, mampir ke rumah saya. Tapi kata Rasulullah, udah, wahai saudaraku, biarkan saja, karena onta ini sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkanlah nanti dia berhenti sesuai yang diinginkan onta itu. Ke sana, balik lagi ke sini, ke sana, balik lagi ke sini, ke sana, balik lagi. Alhasil onta itu berhenti di satu tempat itu adalah kaum Bani An-Najjar. Menate mireng tak dudoi bukune ya jangan orang mungkin tumbas. Nek bakso mesti tumbas terus. Gitu. Di Sirah Nabawiyah kitab Ar-Rahiqul Maktum itu ada. Kenapa beliau berhenti di kaum Bani An-Najjar? Bapak Ibu, Rasulullah itu orang tuanya namanya siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim puteranipun Mbah Manaf. Mungkin terus tekan Nabi Ibrahim kedawat. Dugi Abdi Manaf, Dugi Hashim. Mbah Hashim niki putrane Mbah Abdi Manaf. Abdi Manaf ini kagungan putra sekawan, satu Abdus Syam. Akhirnya menjadi Bani atau kaum Bani Syam. Ada novel, ada Al-Muthalib, buatan Abdul Muthalib loh. Al-Muthalib sing nomor sekawan sing terakhir niki asmane Mbah Hashim. Lah Mbah Hashim dulu sering berdagang, kalau berdagang mesti ngelewati Yasrib. Itu suwe-suwe nek dagang ning Yasrib nginep. Bahasane wong saiki nek nyambut gawe kok jer nginep ning Jakarta misalnya biasanya wong lanang terus napa Bu kecantol napa mboten Bu biasa. Lah Mbah Hasim niku delalah bahasane Didi Kempot ke Taman Asmara karo wong Yasrib. Asmane Fatimah binti Amr An-Najjar. Jadi minta kaum An-Najjar, kenapa Rasulullah di situ? Ternyata dari dulu pun disetting Allah atas perkara. Milo tempat Rasulullah berhenti itu, kemudian Rasulullah membeli tanah sedikit, tidak banyak di situ, dipakai rumah Rasulullah, di sebelahnya dibangun Masjid Nabawi sekarang. Bapak Ibu pun haji dereng, wonten sampun enten sing dereng. Mugi-mugi sing dereng enggal dipun paringi rezeki saged tindak Madinah. Ngoten nggih. Lah disitulah yang sekarang jadi tempat rumah
Rasulullah dan Masjid Nabawi. Lah pengajian ini tadi mundur lagi Pak, untuk mundur lagi. Niki wau nek misalnya kula bedhai sendiri paling do lali Pak. Nggih. Sing kulhu wau riwayate sinten Bu? Lali to Kulsum bin Hidam. Nggih oleh-oleh. Dadi maca kulhu nggih wiridan niku riwayat saking sinten? Kulsum bin Hidam. Dadi nek sing ditekoki. Nah, di Masjid Nabawi ini Bapak Ibu, nggih, di Masjid Nabawi ini, Masjid Madinah ini dulu ketika Rasulullah di Madinah ada seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Sakhr sing terkenal dengan sahabat Abi Hurairah. Abi niku bapak, Hurairah niku kucing kecil. Jadi di Masjid Nabawi dulu ada tempat lumayan luas, tingginya kira-kira setengah meter. Disitulah para sahabat-sahabat, santri-santri Rasulullah yang sering mendengarkan, mencatat, menghafalkan Quran dan hadis. Satu di antaranya adalah sahabat Abi Hurairah. Sahabat Abi Hurairah ini dulu, dia sudah ikut hijrah pada masa Nabi, tapi belum masuk Islam. Karena status dia itu masih karyawan. Ya, masih karyawan seseorang. Baru tahun ke-4 Hijriah, beliau baru masuk Islam. Jadi kalau Rasulullah wafat tahun 11, tahun ke-5, 6, 7, 8, 9, 10, kurang lebih. Beliau Islam itu selama berhadapan dengan Nabi kira-kira sekitar 5 tahun setengah. Tapi hingga hari ini Bapak Ibu, seluruh ulama ahli hadis mengakui, ulama yang paling top riwayat terkait hadis, sahabat Abi Hurairah. Jenenge asline Abdurrahman bin Auf. Kok digelari Abi Hurairah mergo remen kali kucing. Nggih, ya kadang-kadang ngoten, nek kula badhe ten Temanggung goleki jenenge Pak Slamet. Lah tekan Temanggung niku jenenge Pak Slamet pirang-pirang. Sing goleki piye kira-kira? Pak Slamet kono, Pak Slamet kono. Biasane wong Jawa ora gampang. Slamet siji bakul kerupuk, celukane napa? Jenengan lho mboten kula lho ya. Enek Slamet bakul tahu, enek Slamet bakul sate, enek macam-macam. Nah, biasanya kan begitu. Lah sahabat Abu Hurairah niku sahabat sekian kirang langkung, ada yang mengatakan 300 sampai 400, wallahu alam sing leres pundi. Nggih, satu di antaranya Abdurrahman bin Auf. Iku golekane gampang. Badhe goleki Abdurrahman bin Sakhr. Muni goleki paling gampang. Lunga ring masjid kok sing dikeroyok kucing. Ya kuwi ya jenenge Abdurrahman utawa Abi Hurairah. Tiang niku wong Jawa rek biasane ngoten to. Nggih. Misale tem mriki sing rawuh Bu Zubaidah 3, kira-kira sing nyeluk Bu Zubaidah diceluk noleh kabeh mboten. Nek Bu Zubaidah sing nganggo gelang kalung ngoten nek beda ta. Nggih. Beda nggih lah biasane kasus ngoten. Lah sahabat niki pernah nek bahasane canom sakniki ngeprank. Ngertos ngeprank to Bu nggih? Diprank. Piyambake ngertos jumlah jamaah di masjid itu kok dirasa kok saya kurang. Dan masjid jenengan jamaah kathah napa saya tahu. Alhamdulillah nggih mugi-mugi istiqomah. Lah niki sejarah. Saya jamaah saya berkurang. Alhasil beliau mendatangi pasar. Pasarnya karena tidak jauh dari Masjid Nabawi. Tiba-tiba menyampaikan, "Wahai penduduk pasar, ketahuilah kalau hari ini di Masjid Nabi diadakan pembagian warisan-warisan Nabi." Jenengan ngapunten, Bu nek bicara warisan sing kebayang jenengan apa? Sertifikat, bondo toyo ora keton tok. Wah. Ternyata zaman Nabi saat itu orang-orang mentalnya pun ngoten iki, delalah pasar. Pasar itu cepet terus dagangan ditutupi kabeh. Sedaya bondong-bondong ten pasar sedaya. Dalam kurun waktu yang tidak lama pasar niku sepi. Mergo napa? Badhe golek warisan di Masjid Nabi. Ternyata sampai di Masjid Nabi mirsani masjid niku ora enek gunduman warisan. Sing enek siji yuqimunas shalah. Napa? Sami salat. Wa yatafaqqahunal halal wal haram, memperdalam mana yang halal, mana yang haram. Wa yatlunal Qur'an, membaca Quran. Dan yang terakhir yang keempat adalah yadhkurunallaha ta'ala. Semuanya sedang berzikir kepada Allah. Alhasil kira-kira wong pasar niki wau nesu mboten kali sahabat Abi Hurairah. Nek cara jenengan keripun, wah Pak Edi ngeprank ora ngoten ta nggih. Mesti murid-murid. Wah sahabat Abi Hurairah langsung diburu. Delalai saya ning pasar. Abi Hurairah,
Kamu mendustai kami semua. Kamu membohongi kami. Loh, bohong yang mana kata Abi Hurairah? Kamu katakan tadi ada pembagian warisan-warisan Nabi. Di masjid tidak ada kecuali satu, yuqimuna shalah wa yatlunal Quran wa yatafaqqahunal halal wal haram. Yang terakhir yadhkurunallaha ta'ala. Di masjid Nabi tidak ada dunduman dinar, tidak ada dunduman aset mas-masan. Yang ada hanya orang sholat, orang telaah, orang baca Quran, orang berzikir. Kata sahabat Abi Hurairah dengan senyum, 4 hal yang Anda sebutkan itulah yang diwariskan oleh Rasulullah. Ini yang diwariskan di masjid-masjid. 4 hal ini tidak boleh tidak ada, harus ada. Inilah kenapa Rasulullah berdakwah rahmatan lil alamin, tapi tidak kemana-mana, tapi Islam sampai tekan Temanggung, Islam sampai tekan Klaten. Yang membawa ke sini siapa? Ilmunya berjalan. Maka Islam ini pernah dibawa oleh manusia terbaik, manusia yang paling dicintai Allah. Ketika beliau wafat, Islam tetap berjalan. Khulafaur Rasyidin wafat, Islam tetap berjalan sampai berjalan. Maka para pendakwa sejak dulu kalau masuk ke daerah mana mesti yang dibangun pertama kali nopo? Mboten omah, mesti masjid. Bapak Ibu ngertos ceritane Sultan Hadiwijaya? Bu, Masjid Demak itu. Masjid Demak kan pertama penguasanya Sultan Fatah. Sultan Fatah duwe putu adik, duwe putra Patih Unus. Patih Unus karena beliau tidak punya anak keturunan, karena beliau wafat di Selat Malaka perang lawan Portugis, negarane Cristiano Ronaldo, perang logal semanten. Akhirnya nopo terjadilah perebutan kekuasaan di kerajaan. Satu ada Sultan Trenggono yang udah dicerita dawa-dawa Pak, apa ya Pak? Iki misalnya hubungannya kali masih Bob Glorian mantan pemain ketoprak, jadi harus hafal. Jadi onten Sultan Trenggono, anten Pangeran Kingkin, anak kandung dari Ibu Permaisuri niku Sultan Trenggono. Raden Kikin utawa Raden Kikin niku napa? Raden Kikin niku Arya Jipang. Niku anak tapi ditombok. Alhasil Sultan Trenggono niki kagungan putra Sunan Prawoto, Pangeran Prawoto. Pangeran Prawoto iki pengen bapaknya dadi raja sinten? Sultan Trenggono. Satu-satunya pesaing adalah Arya Jipang. Arya Jipang. Alhasil Arya Jipang ini ketika sholat Jumat dibunuh oleh orang utusannya Sunan Prawoto. Nggih, paham nggih? Sunan Prawoto dibunuh pas persis berjumatan di pinggir kali. Mila makame ning Demak mengke wonten seratane Sunan Sedo Lepen. Nyambung mboten? Pak Edi kok iso ya aku maca buku, seneng kok tuku. Daripada tinggal tuku bakwan, tuku bakso, mending tuku. Jadi terus diarani Pangeran Sito Lepen. Perjalanan waktu Sultan Trenggono kabundut diganti Sunan Prawoto, tapi Demak dipindah ring Pati. Kerajaan Demak dipindah ring Pati. Lah ternyata Arya Jipang sing dipateni ning Sedo Lepen iki wau duwe anak jenenge Arya Penangsang. Arya Penangsang awet yatim cilik wis diopeni Sayyid Ja'far Shadiq alias Sunan Kudus. Gede-gedene dadi wong wis sekti mandraguna, nggih, pengen balas dendam. Mateni karo sing mateni bapake. Kongkonan prajurite jengene Surayata. Kongkonan kon mateni. Digawani keris, jengene keris napa? Keris napa, Bu? Keris setan kober. Dadi setan iki enek kober, enek ora kober bareng. Dari keris setan kober. Lah keris setan kober niki pesene Arya Penangsang sing nduk pateni kudu Sunan Prawoto, aja sing liyane. Lah delalah Sunan Prawoto niki ditusuk ngangge keris setan kober niku, sing putri saking tresnane wong Sunan Prawoto dalam keadaan gerak, dipeluk saking mburi. Keris akhirnya tubles loro-lorone mati mawi napa keris. Terus terjadilah balas dendam.
Nggih, Sunan Prawoto kapundhut terus akhirnya sing dadi sultan wekdal semanten Sultan Hadiwijaya alias Joko Tingkir. Statusé anak mantu. Anak mantu DE jenenge Mbak Yu Ipah. Nggih, jenenge Ratu Kalinyamat Jepara. Ratu Kalinyamat ora trimo, "Di, aku njaluk tulung. Selama Arya Penangsang ora mati, aku nyepi dalam keadaan udo di daerah Kalinyamatan Jepara." Bila nek kapan-kapan pengen tilek mereka sekedar mengetahui. Alhasil Sunan alias Joko Tingkir Sultan Hadiwijaya niki ora iso nampa Mbak Yune ngantek kaya mengkono. Bendina ora klambenan bertahun-tahun. Mung duwe siji nada. Aku njaluk tulung tulung Arya Penangsang kudu mati. Engko nek mati sak kekuasaanku nduk pek kabeh ya wis pek. Alhasil Sultan Hadiwijaya nganakne napa sayembara. Alhasil ditemukanlah namanya Ngabehi Loreng Pasar. Nggih, Ngabehi Loreng Pasar ki anake Ki Gede Pemanahan. Jenengan tak kon baleni ora mungkin hafal kan. Nggih, anake Ki Gede Pemanahan singkat cerita terus dipek angkat Sultan Hadiwijaya terus dikei gelar Pangeran Senopati. Alhasil terjadilah perang Daldel sing menang napa? Pangeran Senopati, anake Ki Gede Pemanahan. Janjine Sultan Hadiwijaya kowe iso ngalahke Arya Penangsang tak kei hadiah hutan mentau. Apa Bu? Hutan mentau. Hutan mentau niku pundi? Hutan mentau nek sakniki Yogyakarta. Mila hutan mentau mulai Ki Gede Pemanahan terus napa? Pangeran Senopati diizinkan oleh Sultan Hadiwijaya untuk membuka perdikan jenenge hutan mentau. Perdikan sing dibangun pertama jenenge daerah Mataram. Mila saniki diarani Mataram. Sing dibangun pertama niku mboten rumah mewah. Gedhong utawa joglo sing mewah, tapi sing dibangun masjid sing ning kota gede. Dadi masjid kota gede sing dibangun niku mila para pendakwa riyen sing dibangun iku ora bisiki omah, tapi masjid. Mergo masjid napa? Tempat mengalirlah ilmu. Mengalirlah Al-Quran dan lain sebagainya. Riyen kuncine niku masjid. Dadi nek jenengan berkunjung ke Masjid Al-Aqsa kira-kira leres napa salah alamat Bapak Ibu? Leres. Tak critani kaya ngene. Sampeyan masjid ngono ora enak sing cerita kaya ngene iki. Nggih. Lah kok delalah nyambung-nyambung dulu saya sampaikan betapa pentingnya fondasi masjid. Saya berharap majelis taklim Al-Muttaqin nggih nek bisa standby terus menghidupkan masjid. Nek jenengan pengajian di masjid sama halnya menghidupkan warisan-warisan. Nah, bila nek zaman saiki Bapak Ibu, nggih, umpama kok ora enek masjid ngoten kira-kira pripun? Nggih, kok musala ya padha ae tempat salat. Nggih to, mila masjid itu Allah ngendikan ahabbul ardi ilallah fid dunya masajidua, masjid. Sing paling dibenci Allah mboten sanes aswaquha pasar. Pasar itu tempat napa Bu? Wis ora usah ndak ngrasani wong, ndak usah ndak ngrasani. Masjid mila tempat masjid. Bapak Ibu, kula remen maca sejarah. Kula kok nyun pangapunten. Misale kula Ahmad Aidi Sunan. Nate njamu jenengan rawuhan Masjid Al-Aqsa. Kira-kira sesuk sampai janji ngantek kula tekan ing Pati kira-kira kula lali mboten kali jenengan. Mboten bakalan, mergo jenengan nate dadi tamu. Suatu saat kula bertamu ten ngene Pak Haji Sumartono kira-kira jenengan lali. Pak Edi tekan nggon aku ora bakalan lali. Tuan rumah niku nek kedatangan tamu ndak bakal dilupakan. Bapak Ibu, masjid niku rumah siapa Bu? Rumah Allah. Kalau jenengan pernah datang ke masjid, mungkinkah Allah lalu? Tidak mungkin. Maka masjid dibangun oleh Rasulullah siji golek jalan selamat. Kaki-kaki yang setiap hari menginjakkan lapak kaki terus datang ke masjid. Jejak digital di akhirat besok api neraka tidak berani menyentuh karena kakinya sering menginjakkan lantai masjid. Tapi menginjakkan lantai masjid untuk sholat loh ya. Orang nyolong sandal. Kalau katu tinggal sholat. Tempat sujud dengan Allah tidak akan pernah lupa. Kalau nek pengen selamat apa mana wis. Sampai ini kita sing paling sepuh kula lho. Kula kirang langkung wong dosa kirang. Kula walang dosa kirang. Jenengan pinten Pak? 17 tahun. Nggih, artosipun masjid itu penting. Bapak Ibu, kula remen sejarah. Kula mbayangke ngeten Bapak. Kalau dulu ndak ada masjid, yang dimana Masjid Nabawi menyebarkan ilmu.
Terus Islam seperti apa? Bu, Quran pertama kali diturunkan Rasulullah itu bentuknya tidak jelas. Nek wong ngarane kaya mie brundel-brundel ngono wis macane piye? Ba ndak ada titik, tak ndak ada titik, sa ndak ada titik, ro za ndak ada titiknya sama, ndak bisa beda. Umpama nyun pangapunten Quran hingga hari ini bentuknya seperti itu. Jenengan bisa baca Quran lho. Nggih, Pak Marsono saged ndak bisa. Aja meneh kok maca nyawang tok wis mumet. Nggih mboten, nyawang tok pun Bapak Ibu. Quran tanpa titik, tanpa harokat, tanpa tasdid, tanpa sukun, bacanya bisa. Itu sampai tahun 62, 63 Hijriah. Yang Islam itu generasi selanjutnya. Rasulullah pun mboten enten. Tabiin apa khulafaur rasyidin mboten enten. Tabiin sudah mulai melahirkan anak-anaknya. Nyawang kira iso maca. Quran pernah ditinggalkan kaum muslimin di akhir-akhir abad pertama. Mergo Quran ra iso diwaca. Jenengan pernah bayangin itu? Tidak kebayang toh? Nah, disinilah pentingnya masjid. Maka Imam Sahabat Ali punya murid namanya Abdul Aswad Ad-Du'ali. Tahun 63 Hijriah beliau yang menginisiasi atau beristihad. Ba titik 1, tak titik 2, sa titik 3, jim ada titik di bawah, kho titik di tengah, hak tidak ada. Ro tidak ada titik E, za ada titik E. Ini mulai tahun 632, 600 tahun 63 Hijriah. Baru mulai ada titik-titik itu tuh Pak. Umat Islam mulai rajin mendekat ke Quran. Sampai perjalanan waktu tahun abad pertama memasuki abad kedua. Niku wong Islam nggih bingung. Mungkin bapaknya maca Quran saged, tapi anaknya belum tentu. Putune saya ora karuan, buyute saya ora karuan kabeh. Quran ditinggalkan, mboten kaya sakniki Quran apik. Mergo napa Bapak Ibu nek mung titik-titik kok ndak bisa dibaca. Baru tahun 185 Hijriah, gitu. Tahun 185 Hijriah ada seorang ulama namanya Imam Ahmad bin Khalil Al-Farahidi. Beliaulah yang menemukan harokat fathah, harokat kasroh, ada tasdid, ada sukun. Itu tahun 185 Hijriah. Beliau termasuk tokoh yang pertama kali membuat kamus. Jadi wong Islam di sini niku top niku. Niku tahun 185. Ternyata perjalanan waktu tahun 200-an wong ki yo bingung. Ternyata nopo? Wes enek titik, sudah ada harokat, tapi baca Qur'ane sami nopo? Benten, ora usah Quran wong basa Jawa, wong Jawa aja lah. Kula tesih kelingan dadi mahasiswa. Ada teman saya kuliah dimarahi Pak dosen. Harusnya masuk niku jam 8, DE masuk jam 8. Dosennya murid-murid. Mas, jam berapa ini? DE jawab, jam 9 Pak. Jam 9 jawabnya jam 9. Niku wong ndi? Wong Banyumas. Jam 09 jam 9. Masuknya jam berapa? Jam 8 Pak. Orang muni Pak ije lugu wong semester anyar. Pak nyeluke Pak. Jam 09 Pak. Pak dosennya lah kenapa telat? Boleh timbak kayune. Apa niku? Goleki Mbak Yune, beda to wong Banyumas karo kita. Nggih. Jangankan Quran, basa Jawa niku ngoten. Lah, dulu di awal abad kedua tahun 200-an itu betapa umat Islam disibukkan. Mila nek saiki wong Islam kok ribet urusan politik, ketara nek ora tau ngaji. Urusan cemet. Dulu pernah ada problem luar biasa, maka muncullah qiraah yang disebut arba'ah 4. Ora usah tak sebutne kabeh, mungkin nek jenengan bingung. Ada yang salasah 3, ada yang asyar 10, ada arba asyar, ada yang 7. Para ulama bersidang menetapkan yang disepakati, yang sesuai dengan bacaan Rasulullah, yang bisa dipelajari adalah qiraat 7. Imam Nafi', Ibnu Katsir, Ibnu Amir, Abu Amr, Asim, Hamzah, Al-Kisai. Takon balinine itu wis ora paham kabeh. Mboten paham to nggih. Wis ora apa-apa, sing penting jenengan ate krungu, nggih. Mila nek pengen ngerti bacaan ini jenenge dikenal dengan qiraat sab'ah. Lah bacaan Quran sing kita pakai setiap hari itu bacaannya Imam Asim. Seperti biasa Quran yang dibaca di Indonesia, bahkan berlaku di seluruh dunia adalah bacaan Imam Asim. Imam Asim padha gurune duwe murid loro bacaane padha apa meneh wis beda guru.
duwe murid siji Imam Hafiz, ping pindhone Imam Syu'bah. Niki nek maca Quran, gurune ya padha tapi macane beda-beda. Mila pentingnya ilmu. Ini orang yang enggak pernah ngaji Bapak Ibu, nyalake dosa mlebu neraka mesti seperti itu. Maka jangan dulu. Lihatlah segala persoalan perbedaan dengan ilmu. Imam Ha'asim mulang Imam Hafiz, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kalau mulang Imam Hafiz. Tapi kalau Imam Syu'bah ndak bisa beliau kon ngomong kufuwan niku mboten saged. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Niki nek jenengan pun bar kok Al-Aqsa metu enek maca kufuwan ahad. Kira-kira jenengan miren bacaan niku salah napa leres? Leres, mung beda imam. Nek ora tahu ngaji ngene iki, salah nih, bid'ah kuwi, mlebu neraka kuwi. Ngoten mboten? Nah, makanya di Al-Aqsa ini adalah mengajarkan ilmu supaya tidak fanatik. Bacaan-bacaan ini ngoten. Nek bacaane Imam Hamzah, nek kita biasa Imam Hafiz baca Toha pripun? Bacane pripun? Toha. Ngoten nggih. Imam Hamzah mboten saged. Hamzah terus Al-Kisai. Nggak bisa baca Toha niku nggak bisa. Bacane mesti napa Pak? Tehe ma anzalna ilaikal qur'ana litashqi. Bacane ge wadduhe. Nanti mireng ngoten mboten? Nanti mireng mboten? Nanti itu bacaane Imam Hamzah. Kula riyen alhamdulillah diajari wong tua, diperintah wong tua kan belajar ngaji ngoten. Mila nek kabeh dong fanatik dong kerengan ketara wong ora tau ngaji itu boleh sudah disepakati para ulama. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Nah, barulah mulai bacaannya dibikin sama, terserah bacaannya beda ora apa-apa, sing penting harus sesuai dengan tajwid. Maka supaya sama tahun 204 Hijriah. 225 Hijriah itu enek imam jenenge Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam yang menemukan ilmu tajwid yang berlaku hingga hari ini. Itu semua ilmu itu semua zaman Nabi dipelajari di masjid apa di kuburan? Di masjid. Sekolah-sekolahan pun nanten apa dereng? Hotel semanten. Baru tempatnya sekolahan dulu identik dengan masjid. Nah, sekarang rak mboten sekolahan. Makanya jeng damel sekolahan syaratnya paling tidak harus ada masjid. Waya adzan berhenti sholat jamaah. Ngoten Pak, suarane nggih, setuju nggih? Kula pun setengah jam pun jus seprapat. Ora krasa tak ngomongnya niki mau. Ambil aku tak batik pun cekap ngeten mawon nggih. Dereng sakniki mumpung saya minta waktu 10 menit mumpung belum dhuwur terkait dengan Palestina biar kita sama. Ngoten nggih? Bila Palestina apa bila Israel? Iya Palestina, masa bila Israel gitu Pak. Bapak Ibu, saya kalau di Al-Aqsa sering ada diskusi kita. Jadi sejarahnya ya, Nabi Ibrahim kagungan garwa kalih, setunggal Siti Sarah, kaping kalih Siti Hajar. Saking Siti Sarah dangu dereng gadah putra, terus kromo kalian Siti Hajar. Kagungan putra asmane Nabi Ismail, turunlah lahir dibawa ke Mekah. Awalu baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan, awal surat Awad juz 4 ayat ke-4 atau ayat ke-5. Nabi Ismail menghuni daerah pundi Arab. Jadilah bangsa Arab sing sekarang niku keturunannya sinten Nabi Ismail. Saking Siti Sarah. Saking Siti Hajar, saking Siti Sarah kagungan putra asmane Nabi. Ayo sing ngerti tak kei hadiah. Nabi Ishak. Nggih, Nabi Ishak terus nikah kalian tiang estri asmane Rifko. Jenenge Rifko. Duwe anak loro, siji Al-Ais, loro Yakub. Yakub nama lainnya Israel. Maka bangsa Israel dulu adalah keturunan Nabi Yakub, anak Nabi Ishak, anak Nabi Ibrahim. Dugi mriki paham nggih Bu? Lho ngeten iki ora gampang. Jenengan ngapalke orang butuh rontok kabeh. Nggih. Lah sing Al-Ais niku nek cikal bakale wong Arab Nabi Ismail, cikal bakale wong Israel Nabi
Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Masih Nabi Yakub jenenge jenenge Al-Ais. Al-Ais niki cikal bakal tiang Romawi. Paham Bu Romawi? Ada nabi dari Romawi, ada Nabi Ayub. Nabi Ayub niku gada tiang sepuh asmane Faris terus gada tiang sepuh malih dugi kan beliau bangsa Romawi keturunan Romawi terus nyambungnya ke Al-Ais anaknya Nabi Ishak Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ayub niki bangsa Romawi nggih. Jadi anaknya Nabi Ibrahim sing sakniki lagi kerengan kabeh. Bapak Ibu, kenapa Palestina? Allah niku menyebutkan kalimat yang isyarahnya dipahami para ulama niku kata ketika Nabi Ibrahim nembih nyantai, tiba-tiba Allah buka kasyaf saged mirsani malaikat sami. Loh, malaikat badhe tindak pundi? Mau ke rumah Nabi Ayub. Mau ke rumah Nabi Lut. Nabi Lut niku tesih ponakan Nabi Ibrahim. Nggih, tesih ponakane Nabi Ibrahim. Lah wonten napa? Saya diperintahkan Allah untuk ketemu Nabi Lut agar menjauh dari napa? Dari tempat daerah. Kaum Nabi Lut napa Bu? LGBT, lesbi, gay, perzinaan dan lain sebagainya. Sudah waktunya Allah menurunkan azab. Maka di ayat surat Al-Anbiya ayat 71, wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha. Niku ana ayate. Sebagaimana kata Allah, aku selamatkan Ibrahim dan aku selamatkan Lut supaya mereka berdua pergi menuju ke satu daerah allati barokna yang Allah berkahi. Para ahli tafsir daerah mana nih? Daerah Palestina. Nabi Sulaiman nggih ngoten pernah diperintahkan Allah. Niki sing ayat 81. Wali Sulaiman riha asifah tajri bi amrihi ilal ardil lati barokna. Nabi Sulaiman diperintahkan Allah supaya mengarah ke satu daerah yang disebut allati barokna yang diberkahi Allah. Para ahli tafsir memaknai pundi? Palestina. Terus kemudian mungkin sing terakhir mau kaki kita umat Islam. Nabi Musa dulu niki sing penting nabi wong Israel. Nabi Musa nggih ngoten, ya qaumi dkhulu ilal ardil muqaddasah. Hei kaumku, Nabi Musa pernah diperintahkan Allah dan kaumnya supaya meninggalkan Mesir menuju ke Palestina. Kaumnya tidak mau, membangkang. Karena membangkang terus diturunkan Allah konon 40 hari ora nyawang matahari. Tidak kena sinar matahari. Terus akhirnya mereka merengek-rengek bertobat minta kepada Nabi Musa supaya berdoa kepada Allah dikembalikan seperti awal. Diijabah oleh Allah tapi dengan catatan mereka belum meninggalkan Mesir. Meninggalkan ilal ardil muqaddasah. Para ahli tafsir memaknai Palestina. Betapa Palestina. Lah sing kangge kita umat Islam nggih, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nggih, Masjidil Aqsa budi Palestina. Alladzi barokna haulahu, Allah memberkahi. Kulo nek ditanya ayat niki mumet lho Pak Jimat. Ditanya, kata Allah di Quran itu Palestina negara yang diberkahi. Kok saiki dadi kaya ngene berkahi pundi? Nek jenengan ditanya seperti itu jawabnya pripun? Wis ora usah tekok ngono ah. Marai bingung, harus dijawab. Bapak Ibu, ini adalah bagian proses kelak di akhir zaman. Allah membangun peradaban berdasarkan syariat Allah besok berpusat diawali di kota Palestina. Dipimpin ada Nabi Isa, ada Imam Mahdi. Ya. Dajjal terbunuh, maka nanti peradaban Islam pun mulai berkembang luar biasa. Donya ini tidak ada yang susah, semuanya bahagia. Syariat Islam berjalan dengan baik. Inilah kehidupan di akhir yang mendekati disebut dengan hari kiamat. Kira-kira nek saiki jenengan ditungake ya Allah muga-muga Palestina damai tentrem bahagia, kira-kira dongane jenengan diijabah Allah kok dimbarke karo Allah Taala. Dongane sakniki niku sepenting ya Allah mugi-mugi sederek muslim niku napa diselamatkan, dirahmati, dibantu. Wong sakniki bantuane Allah ketingal. Video sing viral
tentara Israel sing baru membusuk baru saja langsung bau. Nggih mboten. Tentara Palestina anak-anak kecil sing meninggal nganti enek sing demek wartawan Indonesia ini gabung ini nganti uang. Ini sudah bukti nyata bahwa ini adalah kebenaran. Cuma waktunya kapan kita harus sabar menunggu. Lah kewajiban kula panjenengan sedaya kudu duwe rasa perhatian kare Palestina. Kebetulan Bapak Ibu, saya selain ketua Komisi Dakwah MUI Klaten, penanggung jawab Imarah di Masjid Al-Aqsa ini, kebetulan saya juga salah satu pimpinan Basnas Kabupaten Klaten. Menggalang dana. Jangan ndak usah store yang Klaten, store nanti di Temanggung, Basnas Temanggung. Kalau kenal Basnas Temanggung, monggo dikirim. Nanti biar dikirim ke Palestina. Karena apa? Ini Basnas dari pusat, nanti yang di kabupaten ini di store ke pusat. Dulu kalau tidak salah di minggu pertama konon sudah terkumpul 13 miliar. Di Klaten aja hari ini sudah lebih dari 70 juta. Padahal nanti kita tutup dari instruksi dari Basnas itu nanti di bulan Desember. Mila monggo ora ketang piro ngoten lho Bu. Rasulullah kan ngendikan siapa yang tidak punya perhatian dengan sesama muslim maka dia bukan golonganku. Ngoten nggih Pak? Monggo donasi ora ketang mung piro. Kula kadang-kadang izin Bu, kula ngomong ngeten di Al-Aqsa niki. Pengajian menyampaikan ini semua. Ada ibu-ibu tenggen kula numpak sepeda ontel. Numpak sepeda ontel mboten numpak Alphard. Bu, numpak sepeda ontel. Pak nitip dibungkus kertas meniku biasa. Istri saya dikumpul dibuka niku Masya Allah sing rong yuta. Niki wong sing ibu-ibu numpak sepeda ontel. Nek njembayangkan sepeda ontel katanya rumahnya dari saya itu 5 kiloan. Jadi sengaja ke tempat saya naik sepeda ontel nitip uang 2 juta untuk Palestina. Mungkin rencana jenengan nitip pinten? 10 juta atau 5 juta? Niki monggo cek. Berapapun monggo jenengan ketok nenek jenengan lebih rasa perhatian kali sesama muslim. Kula kadang-kadang izin Pak. Lho sing ibuke kuwi ngeki rong yuta terus aku ngeki piro? Ngoten lho. Saya ndak tahu. Lho kok yo bayare dititipne kula mbok yo langsung ke kantor Basnas. Kok pilehe ten kula niku kula kadang-kadang mikir ya Allah apa ya kersane jenengan iki kula kadang-kadang. Kula ngomong ngeten niku jenengan mikir ya. Bu, mikir. Apa wis nyumbang ora apa-apa, pokoke saya di Basnas Temanggung monggo dikirim di sana di majelis atas nama Majelis Taklim Al-Muttaqin dikirim ke Basnas. Insyaallah aman. Ngeten iki Bu, Basnas sampun buat rencana kerja. Bikin rumah sakit paling tidak nanti 10 apa 15. Kemudian lembaga-lembaga pendidikan yang hancur itu dibangun kembali. Nggih. Terus rumah-rumah untuk hunian, anak-anak biaya pendidikan ini sampun dirancang semua. Tapi urung saiki wani bangun. Dibangun saiki ya dibom nek. Ngoten nggih Pak nggih. Nggih, Bapak Ibu, itulah pentingnya masjid. Ilmu ini berkembang luar biasa diawali dengan bangun masjid. Kula nyuwun Pak, napa warisan-warisan Nabi napa mau Bu satu Bu? Mendirikan sholat, majelis taklim, baca Quran dan iktikaf, berzikir kepada Allah. Ini adalah warisan Rasulullah. Bareng siapa maka berlombalah untuk mendapatkan warisan Rasulullah. Besok ketika ditanya di jamaah Majelis Taklim Al-Muttaqin sing wis untuk bagian warisanku, oh kula ya Rasulullah bangga dengan jenengan yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Mila kula susahnya enak masjid tok ditutup, masjid tok dikunci, ditutup. Ora enak kegiatan, ora enak kumpulan. Ngoten nggih. Yang ngapunten, masyaallah wis sak jam kula. Nek kate ngomong ngeten iki mungkin mau dereng kula teruske nabi-nabi silsilah nabi sampun sementara sampai ngoten nggih. Pak Haji Sumarsono mugi-mugi ngaturaken nyuwun pangapunten Al-Aqsa mboten saged nyaos menapa-napa namung sekedar snack mugi-mugi manfaat. Niki mungkin rencana parking Al-Aqsa badhe tindak putih. Oh Masjid Az-Zahir. Oh sami blonjo, nggih sae, mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Nggih terlalu sore, ndak usah kecapean. Engko nek kira-kira blonjone entek 1 juta, oh kudu tak jipuk 10%. 10%-nya pinten, Pak? 100.000 nggih. Nek kira-kira blonjo, kula biasanya kali bojo kula ngoten. Bu, aku arep tuku bajuke piro? Kira-kira regane 100.000. Oh tak jipuk 10%. Oh, tak kekno. Biasanya gitu. Kayak jenengan belanja kira-kira rencana belanja di atas 5 juta atau Bu mangke Bu? Nggih, diambil 10% tak berikan. Yang ngapunten Bapak Ibu. Awake dhewe wong Islam iki zakat cuma berapa persen Bu?
2,5, ngoten mawon setahun. Orang Nasrani 10% tiap bulan. Bu, orang Nasrani non Muslim, orang Nasrani, orang Kristen Katolik ataupun Kristen itu ditarik langsung pendetanya 10% setiap bulan. Awak itu orang pesannya apa? Betul nggih Pak Cimur? Nggih. Mekaten Bapak Ibu yang pangapun tak malah ceritane kedawan-dawan. Kula pribadi Ahmad Aidi Sunani kira-kira langkung nyuwun pangapunten. Oke, mangke tindakipun ngaturaken susun tindak, mugi-mugi perjalananipun perjalanan ingkang diberkahi Allah. Ngoten nggih, saking kawula kirang langkung wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.